Saudara, beberapa hari yang lalu, TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal, 6 laskar HRS sudah menyelesaikan buku putih. Buku putih ini saya kira bakal bakal menguat. Saya tidak berani bilang bakal menimbulkan kegaduhan, keriuhan, tidak. Itu mendahului. Tapi buku putih ini saya berani nyebut bahwa ini bakal menguak peristiwa yang sebenarnya terkait pembunuhan 6 laskar pengawal Habib Rizik Syihab di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Ya, dan sudah selesai, sudah dicetak, sudah tinggal menunggu waktu untuk diterbitkan. Dan secara tidak langsung TP3 tempo hari beberapa hari lalu sudah menerbitkan rilis, walaupun itu baru terkait tentang rencana audiensi TP3 dengan Presiden Joko Widodo. Karena pada waktu audiensi sebelumnya Joko Widodo dan Mahfud MD Menko Polhukam mengatakan kalau punya bahan, punya masukan silakan disampaikan. Walaupun Joko Widodo mengatakan sudah penyelesaiannya sudah diserahkan kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan atau menemukan fakta-fakta, dan penyelesaian hukumnya sudah dilimpahkan kepada Polri. Joko Widodo waktu itu di depan Amin Rais, Abdullah Himahua, Marwan Batubara dan beberapa teman anggota TP3 yang lainnya, dan saya memang tidak hadir waktu itu, mengatakan bahwa Presiden pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus pembunuhan 6 laskar ini secara transparan, adil, dan berkeadilan. Profesional, transparan, berkeadilan. Nah, ini pentingnya. Cuman sampai hari ini tanggal 7 peristiwanya, 7 Desember, sekarang sudah tanggal 11 Juni. Itu artinya 6 bulan. Sudah 6 bulan. 6 bulan sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ada penuntasan. Itu sebabnya TP3 begitu selesai mencetak buku, minta audiensi dengan Presiden untuk menyampaikan, ini data-data temuan kami, silakan dilihat. Dan salah satu tuntutannya adalah bahwa Komnas HAM harus melakukan penyelidikan, bukan ulang. Karena apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam laporan itu menurut TP3 bukanlah penyelidikan, hanya pemantauan. Pertama, karena basicnya mereka melakukan pemantauan bukan berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tetapi hanya melakukan pemantauan berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ini sangat beda sekali, dan kita tahu bahwa 4 rekomendasi Komnas HAM itu justru salah satunya menyebutkan agar polisi, aparat hukum meneliti, menelusuri kepemilikan senjata yang dimiliki oleh Laskar FPI itu. Padahal keluarga korban 6 anak muda itu, pengurus FPI, Munarman, siapa lagi, Kiai Sobri dan sebagainya, memastikan, membantah berulang-ulang bahwa Laskar FPI tidak dilengkapi dengan senjata, baik senjata tajam maupun senjata api. Di dalam kartu anggota mereka di halaman belakang jelas-jelas disebutkan bahwa Laskar FPI tidak boleh membawa senjata, apalagi senjata tajam, senjata api, tidak boleh, ya kan? Bahkan keluarga korban juga beberapa waktu lalu kita fasilitasi, TP3 fasilitasi untuk menyelenggarakan mubahalah, sumpah di hadapan Allah tentang kebenaran, siapa yang benar, siapa yang berdusta. Waktu itu diundang Fadil Imron, Yusri Yunus, kabak humasnya, lalu 3 orang lagi yang disebut-sebut sebagai penembak laskar dan sebagainya, di Masjid Al-Furqan, Jalan Keramat Raya 45, di Dewan Dakwah ya. Dan sampai acara berakhir, walaupun sudah ditunda hampir 1 jam, menunggu kedatangan para polisi itu tidak satupun yang datang menampakkan dirinya. Dan para keluarga korban tadi sepakat bahkan bersumpah di hadapan Allah bahwa satu, anak-anak mereka, keluarga mereka tidak membawa dan tidak memiliki senjata api. Kedua, mereka dibunuh, bukan menjadi korban, bukan menjadi pelaku, mereka lah korban. Nah, saudara sekalian, terkait dengan buku putih yang insya Allah akan beberapa hari ini terbit, karena menurut saya beredar, bukan terbit, sudah diterbitkan, karena TP3 memutuskan bahwa
diterima atau tidak terima audiensi oleh Jokowi yang sampai hari ini belum ada kabarnya, buku putih ini tetap akan diedarkan pada publik supaya publik mengetahui kebenaran sesungguhnya apa dan siapa di balik peristiwa pembunuhan 6 laskar pengawal Habib Rizik ini. Saudara, di tangan saya ada sedikit bocoran kiriman dari seorang teman. Ini screenshot ya, di foto dikirim ke saya di halaman 16. Ya nggak kelihatan sih, tapi saya cuma menunjukkan aja satu halaman 16. Di paragraf ini disebutkan begini kalimatnya. Rencana sistematis untuk menghilangkan jejak ternyata melibatkan juga lembaga negara lain. Rencana sistematis untuk menghilangkan jejak itu maksudnya pembunuhan itu tadi dan pelakunya dan pemberi perintahnya, pokoknya jejak terkait peristiwa itu ternyata melibatkan juga lembaga negara lain, yaitu siap-siap, jangan terkejut. Yaitu Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menurut buku putih ini yang disusun oleh TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar ini juga terlibat dalam upaya sistematis menghilangkan jejak. Jejak apa? Jejak peristiwa pembunuhan 6 laskar. Jejak apa? Jejak siapa pelakunya. Jejak apa? Jejak siapa pemberi perintahnya. Jejak apa lagi? Dan jejak-jejak lain yang terkait dalam peristiwa biadab ini. Ya kan? Oke, saya lanjut lagi. Seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi ternyata Komnas HAM hanya melakukan kegiatan pemantauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menjauhkan proses hukum dari terlaksananya pengadilan HAM atas peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS di kilometer 50. Saya ingin baca ulang kalimatnya begini. Apa yang dilakukan Komnas HAM ini yaitu terlibat dalam upaya pengaburan, menghilangkan jejak secara sistematis ini makin menjauhkan proses hukum dari terlaksananya pengadilan HAM atas peristiwa pembunuhan 6 laskar pengawal HRS di kilometer 50. Memang saya baca. Saya anggota tim TP3, saya baca, saya bersama 24 anggota lain yang anggota intinya karena TP3 juga 100 lebih orang menjadi anggota di sana, tapi inisiator 24 orang yang diketuai oleh Bang Abdullah Hemahua, Dr. Kiai Haji Abdullah Hemahua sebagai koordinator dan Bang Marwan Batubara, Dr. Marwan Batubara sebagai sekretaris sekaligus juru bicara TP3. Di sana juga ada Amin Rais, Profesor Dr. Amin Rais dan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, keduanya sebagai penasehat kami di TP3. Kita tahu Amin Rais dikenal sebagai Bapak Reformasi dengan 98 waktu itu. Kita boleh saja orang berdebat segala macam, tapi mau tidak mau harus diakui satu hal bahwa Amin Rais saat itu tampil berani menentang kekuasaan Soeharto ketika, jangan salah, kalau sekarang orang banyak berani ketika semua kekuatan berada dalam genggaman Soeharto, ketika semua orang masih diam kecuali satu, memang ada satu manusia yang nggak punya urat takut, namanya Sri Bintang Pamungkas. Itu dahsyat sekali itu, secara frontal, secara terbuka bolak-balik dia menyatakan penentangannya dan dia bahkan menyusun sebuah buku, Saya Musuh Politik Soeharto. Wah, itu buku dulu tuh dahsyat, itu buku dulu buku gelap, buku ilegal karena memang yang dilarang terbit itu terkait dengan peristiwa Pak Harto di Jerman yang di demo, dan saat demo terjadi di Dresden Jerman itu memang Sri Bintang Pamungkas ada di situ, dan buku itu diberi judul Saya Musuh Politik Soeharto. Dahsyat sekali, warnanya kalau nggak salah covernya warna biru kalau nggak salah, cukup tebal, mungkin 300 halaman. Dan kembali ke soal tadi,
Di TP3 ada Amin Rais, ada Kiai Muhyiddin Junaidi. Kiai Muhyiddin Junaidi adalah sebelumnya wakil ketua umum MUI ketika ketua umumnya dijabat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan Kiai Muhyiddin Junaidi ini dahsyat sekali. Usianya tentu saja tidak muda, di atas 60, saya kira mungkin menjelang 70 ya. Kami beberapa kali ketemu, rapat, bercanda, ngobrol dan sebagainya. Dan Kiai Muhyiddin ini yang menyerukan, ingat nggak, ketika kezaliman kekuasaan semakin dahsyat, beliau menyerukan, tanda kutip makanya, tanda kutip ya, mengancam akan menggelorakan Masirah Kubro. Anda tahu Masirah Kubro? Dalam bahasa kita sehari-hari disebut people power. Bahkan dalam pernyataannya beliau juga akan mengatakan MUI akan menunjuk Panglima Masirah Kubro terkait kezaliman luar biasa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, kira-kira 1 tahun yang lalu. Tapi kemudian dalam perkembangan saya sendiri waktu itu dengan sekitar 36 ormas mendatangi MUI dengan mengatasnamakan ASMAPI, Aliansi Selamatkan Merah Putih. Kami diterima oleh Wakil Sekjen Bang Najamuddin Ramli, almarhum sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Dan diceritakan bagaimana kondisi di dalam. Beliau mengatakan bahwa di MUI itu ada MUI perjuangan dan MUI kekuasaan. MUI kekuasaan tentu saja adalah gengnya Kiai Ma'ruf dan dari kelompoknya ya. Dan kelompok ini yang tidak setuju MUI berdiri kokoh, berdiri tegak bersama rakyat untuk membela kebenaran, membela hak rakyat, untuk menumbangkan kezaliman. Dan tentu saja Kiai Muhyiddin Junaidi ada di kelompok yang seberangnya lagi. Dan Bang Najamuddin Ramli waktu mengatakan bahwa secara kelembagaan nyaris tidak mungkin MUI akan menerbitkan Masirah Kubro, seruan Masirah Kubro dan menunjuk panglimanya. Karena justru MUI kelompok kekuasaan ini yang memegang posisi-posisi kunci di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada Kiai Haji Muhyiddin Junaidi di TP3. Jadi menurut saya TP3 bukan abal-abal ya. Di sana ada mantan anggota dewan, ada aktivis, ada ulama, dan ada saya jurnalis juga. Kembali ke soal ini saudara, saya ikuti, bahkan kalau Anda tahu saya tanggal 7 kejadian, tanggal 9 Desember 2019 saya langsung datang ke kilometer 50 dan membuat liputan investigasi di sana dan menjadi viral. Dan karena itu kemudian saya menemukan banyak peristiwa, fakta, paling tidak menurut keterangan para saksi yang saya wawancara sangat berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh Fadil Imran. Fadil Imran itu apa sih kalau bintang 2 di polisi? Irjen ya. Saya nggak tahu Irjen, Komjen, iya Irjen ya, bintang 2 Fadil Imran, Kapolda Metro. Dia mengatakan begini, begitu, ternyata temuan di lapangan sama sekali berbeda. Tidak ada tembak-menembak, tidak ada apalagi ya perebutan senjata, tidak ada laskar yang menembak polisi dan sebagainya terusnya. Dan untuk liputan itu Anda tahu saya dipanggil Barreskrim untuk diperiksa. Jadi saudara, kembali ke Komnas HAM di sini. Dalam buku putih ini, TP3 ini, Komnas HAM disebut terlibat dalam menghilangkan jejak, ya, dalam rencana sistematis untuk menghilangkan jejak peristiwa ini. Komnas HAM terlibat. Dan saya sebagai anggota P3 membaca laporan Komnas HAM kepada Presiden Presiden Jokowi. Ya, memang laporan yang 100 berapa halaman itu benar-benar sumir. Bahkan sungguh sangat disayangkan bagaimana mungkin sebuah lembaga yang dibiayai oleh rakyat, oleh APBN, oleh uang rakyat, yang justru bertugas untuk memastikan tegak dan terselenggaranya perlindungan HAM, hak asasi manusia, khususnya HAM bagi rakyat Indonesia, justru bekerja menghasilkan laporan yang menurut istilah TP3 tadi ikut mengaburkan, bahkan menghilangkan jejak. Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya Komnas HAM dalam pernyataannya mengatakan sudah melihat, memeriksa ratusan ribu foto video termasuk yang di CCTV di sepanjang jalan tol tersebut.
kemudian membaca ini, tapi hasilnya justru dengan sewenang-wenang, semena-mena Komnas HAM menyebut bahwa Laskar memiliki 6 Laskar itu memiliki senjata api. Terjadi tembak menembak. Apalagi disebut misalnya dalam laporan itu justru dalam ada psikolog yang menganalisis korban. Dikatakan bahwa korban-korban ini sangat militan, berteriak Allah Akbar. Kan semestinya yang dianalisis itu pelakunya. Bagaimana kondisi kejiwaan si pelaku sehingga menembak sang korban, yang dalam istilah Komnas HAM sendiri dalam penguasaan aparat kepolisian. Dan Komnas HAM sama sekali mengabaikan, justru dalam salah satu poinnya Komnas HAM mengatakan bahwa Laskar tadi menunggu di kilometer 51. Kalau saja mereka tidak menunggu kilometer 51, maka tidak terjadi pertumpahan darah semacam itu. Itu menunggu aparat. Padahal dari awal itu sudah disebutkan Laskar, rombongan Habib Rizik itu tidak tahu bahwa orang-orang dalam kendaraan yang menguntit itu adalah aparat kepolisian. Karena satu, mobilnya tidak ada mobil resmi patroli polisi lah atau apapun lah namanya, yang ada menunjukkan identitas kepolisian, entah sirine minimal, entah stiker, logo dan sebagainya, tidak ada. Itu semuanya mobil-mobil ya, bahasa kita mobil preman saja, plat hitam saja. Yang kedua, tidak satupun dari para polisi penguntit bakat intercept itu yang menunjukkan memakai seragam kepolisian RI. Tidak ada. Dan tiga, tidak ada satupun orang di polisi itu yang menunjukkan ID card. Weh, gue polisi, weh, meneping. Tidak ada. Yang ada justru mereka salah satunya mengajukan, mohon maaf deh, tangannya begini nih, mohon maaf ya. Begitu deh, jari tengahnya ditunjukkan ketika melewati mobil yang ditumpangi oleh Habib Hanif Alatas, menantu Habib Rizik Syihab. Jadi tidak ada. Tapi dengan sembrono Komnas HAM mengatakan bahwa Laskar mencegat aparat. Bagaimana mungkin gitu loh. Ini banyak sekali dalam laporan itu, dalam laporan Komnas HAM yang sangat sumir dan memutarbalikkan fakta. Komnas HAM tidak memeriksa, tidak menelusuri siapa sesungguhnya orang yang datang dengan Land Cruiser hitam. Bahkan secara lebih menyedihkan lagi, Komnas HAM tidak mampu mengetahui nomor polisi asli Land Cruiser hitam yang didatang pada waktu setelah kejadian. Bayangkan, untuk soal yang seremeh itu saja Komnas HAM tidak mengungkap. Tidak mengungkap siapa yang datang dengan mobil Land Cruiser hitam itu, yang menurut majalah Tempo dalam investigasinya dia turun dan memberikan berita ini begini begitu. Kemudian dia mengumpulkan rombongannya dan melakukan selebrasi seperti istilah Tempo ya, seperti tim voli habis memasukkan pukulan smash ke kandang lawan. Tidak disebut siapa orang itu. Mana mungkin, nggak bisa gitu loh. Itu kan remeh sekali. Bahkan hanya sekedar nomor polisi pun Komnas HAM tidak menyebut. Nah, fakta-fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa Komnas HAM memang terlibat. Mohon sorry Khairul Anam, mohon sorry siapa namanya, Taufan Damanik ya, Ketua Komnas HAM, mohon sorry, dan para komisioner yang lainnya mohon sorry. TP3 dalam bukunya menyimpulkan kalian Komnas HAM yang digaji dengan uang rakyat justru terlibat dalam rencana sistematis menghilangkan jejak pembantaian atas 6 warga negara Indonesia, anak-anak muda yang tidak menyebarkan narkotika, memakai narkoba, yang tidak melakukan pembunuhan, yang tidak mencuri uang negara korupsi, yang tidak menembak aparat TNI Polri seperti yang dilakukan oleh para teroris apa sih namanya di Papua sana, yang KKB orang sebut begitu. Tidak. Anak-anak itu cuma anak-anak muda yang bersemangat menjaga, mengawal guru yang mereka cintai, Habib Rizik Syihab, perjalanan dari Jakarta menuju Cikarang. Sadis. Sungguh menyedihkan kalian Komnas HAM bertindak seperti itu. Di mana nurani kalian? Kalau memang seperti dalam press conference pertama Komnas HAM waktu itu, yang saya juga hadir di kantor Komnas HAM di Jalan Latur Harhari Menteng, dalam selembar keterangan itu disebutkan bahwa anggota tim mengalami tekanan
individu anggota tim mengalami tekanan, mengalami doxing, ya itu ya Muhammad, itu risiko kan, gitu kan, bahwa kalau orang berjuang menegakkan kebenaran maka akan berhadapan dengan kepentingan para pelaku kejahatan, kan begitu. Dan kalau pelaku kejahatan itu ya bukan mustahil melakukan perlawanan gitu loh. Apalagi kalau mereka punya kekuasaan, ya tentu mereka akan melakukan perlawanan yang lebih dahsyat lagi. Dan itu terjadi terhadap anggota tim pemantauan tadi, ya wajar saja gitu loh. Mengalami doxing juga, sisi negatifnya diumbar di media sosial, di media massa, itu konsekuensi juga gitu loh. Bahkan sebelum Anda bergabung ke Komnas HAM harusnya sudah sadar bahwa konsekuensi seperti itu bukan mustahil akan dialami. Saya mundur dikit ya. Ketika saya pulang melakukan liputan investigasi di kilometer 50 Jakarta Cikampek jalan tol itu, kemudian ribut, ramai karena viral segala macam, saya mengalami juga tekanan dan sebagainya. Bahkan salah seorang teman, wartawan senior, berkomunikasi dengan mantan komisioner HAM, Komnas HAM, ya. Dia menyarankan lewat temannya tadi, si Edi suruh pergi dulu tuh. Kalau dia punya family di luar negeri, suruh kabur dulu. Karena dia akan mengalami seperti yang saya alami. Dia bilang, saya mengalami, kata mantan komisioner Komnas HAM itu. Lewat teman saya yang wartawan senior, yang itu kemudian di-forward ke saya. Saya mengalami tekanan, ancaman, dan sebagainya. Karenanya dia menyarankan agar Edi Mulyadi pergi dulu kalau dia punya family di luar negeri. Astagfirullahaladzim. Kembali ke Komnas HAM. Saudara sekalian, Anda dibiayai oleh negara, Anda dibiayai oleh rakyat Indonesia, dan sangat memprihatinkan, sangat memalukan, memilukan, dan membuat marah karena kalian ternyata terlibat dalam penghapusan jejak peristiwa pembunuhan 6 laskar ini. Ingat, Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan siksa Allah sangat pedih. Hati-hati kalian semua, siksa Allah sangat pedih. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.